Dari segi background finansial dan punya latar belakang sosial ekonomi masyarakat middle low, saya mikir kenapa it must be something solution or formula untuk membantu masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dinas Pariwisata, tentunya pada edisi Malapak Mautalamak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, di sebelah saya telah hadir narasumber kita, salah seorang pelaku aircraft dari subsektor aplikasi dan game developer, Pak Wendy Pandawan. Pak Wendy ini telah membuat aplikasi yang disebut dengan Entra. Dan ini menjadi spesial bagi kami Dinas Pariwisata karena aplikasi yang dibuat oleh beliau ini benar-benar tentang pariwisata. Assalamualaikum Pak Wendy. Waalaikumsalam Pak. Saya manggilnya Wendy aja ya. Wendy aja Pak. Wendy aja. Santai. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Tapi tadi kayaknya kurang sehat. Iya. Kondisi mata emang lagi kurang bersahabat baik-baik. Jadi dengar-dengar Wendy ini adalah founder dan CEO dari aplikasi Entra. Iya, bisa dijelaskan sedikit apa itu aplikasi Entra? Terima kasih atas waktunya dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Entras adalah aplikasi yang menghubungkan antara penyedia aktivitas wisata dengan wisatawan yang mau menyusun perjalanannya sendiri. Jadi yang selama ini kebanyakan travel apps di Indonesia, bahkan dunia, itu kebanyakan cuman booking akomodasi dan transportasi. Seperti aplikasi yang biru, kebanyakan ya booking hotel dan pesawat. Sedangkan Entra, wisatawan bisa milih dulu aktivitas di masing-masing destinasi. Jadi nggak cuma booking penginapan, mereka udah tahu mau ngapain di sana dengan total budgetnya. Dan tentu kita juga udah bekerja sama dengan beberapa pihak seperti Traveloka. Jadi ibaratnya kita bukan mau mengkompetitor Traveloka, Tiket.com, Booking.com yang lain-lain. Cuman kita masuk di sektor yang belum mereka jamah, kurang lebih seperti itu Pak. Oke, sebelum kita lanjut, menarik nih, saya penasaran Pak Wendy ini founder, apakah aplikasi ini Pak Wendy yang bikin sendiri atau cuman inisiatornya saja? Oh iya, sebenarnya kita punya tim Pak, kita punya tim dan sebagai kita ada dua co-founder, pertama saya dan salah satu lagi teman saya dari Jepang namanya Naoki Fujimoto, dan ada beberapa tim dengan total 13 orang yang memprogram, mendesain dan spesifik sih database juga, dan tentu saya juga ada andil di customer journey dan experience karena beberapa tahun sebelumnya saya punya pengalaman di digital strategis. Berarti latar pendidikannya apa sebenarnya? Latar belakang pendidikan sedikit lucu sih Pak. Saya dulu jurusan keuangan perbankan di salah satu Universitas Indonesia tamatan 2016. Cuman di kondisi itu perihal karir. Kenapa sedikit meleset? Karena perihal karir finansial dan keuangan di Indonesia itu cukup rumit bagi saya. Karena saya diploma bukan sarjana, sedangkan opportunity yang dibuka oleh beberapa perusahaan financial dan banking di Indonesia itu buat bachelor, S1, semua jurusan. It's kind hard for me to compete. Jadi ya melencet dikit lah. Buka baru ya. Ya, dan kebetulan digital marketing waktu itu ilmu yang baru dan saya dapat mempelajarinya, dan alhamdulillah sampai tahun kemarin saya masih berkarir di digital marketing. Nah, di sini menariknya bagi saya founder
latar belakang berbeda, yang dibuat berbeda. Yap. Nah, aspirasinya membuat aplikasi tentang pariwisata ini dari orang perbankan malah mikirnya pariwisata. Nah, itu gimana itu ceritanya? Jadi ya kurang lebih berkaitan sih Pak, dan itu relate juga dengan tim dan apa yang kita udah achieve sampai sekarang. Jadi waktu masih di kuliah ada perlombaan bisnis plan yang diadakan oleh UI dan bekerja sama dengan Kemenristek Dikti waktu itu namanya, dan business plan competition dengan judul Socio Entrepreneurship, gimana ide bisnis itu bisa berdampak nggak dengan sosial. Berhubung latar belakang saya anak petani, besar dan lahir di Payakumbuh, Sekampung. Pak. Jadi balik ke masyarakat yang lumayan, ya Lembah Harau itu cukup terkenal beberapa tahun yang lalu, bahkan puluhan tahun lalu cukup dikenal. Cuman dampak langsung ke masyarakatnya itu nggak ada, Pak. Nah, dari segi background finansial dan punya latar belakang sosial ekonomi masyarakat middle low, saya mikir kenapa it must be something solution or formula untuk membantu masyarakat. Nah, jadi ya intinya singkat cerita kita bikin market dalam berbentuk aplikasi untuk masyarakat yang masyarakat wisata yang mau menjual aktivitas sehariannya dengan pasar tanpa harus repot-repot bikin sosial media yang saya tahu sendiri karena background saya digital marketing itu sangat makan waktu yang lama atau modal yang besar buat advertising. Ya, berdasarkan pengalaman saya, jika ingin berwisata, maka saya akan cari blog-blog menceritakan satu tempat, di mana mau nginap, kemana mau pergi. Jadi aplikasi ini udah mengakomodir semuanya itu ya? Yes, sangat mengakomodir dan bahkan melengkapi dari blog-blog tersebut, Pak. Sekarang nggak cuma blog tulisan, ada namanya video vlog. Itu sebatas informasi. Cuman di Entra kita juga karena kita menghubungkan orang yang menjual aktivitas itu, pasti ada harganya. Jadi wisatawan jadi bisa langsung tahu informasi aktivitasnya apa, harganya berapa, dan bisa disusun dengan transportasi tanpa menggunakan aplikasi yang lain. Berarti udah bisa direncanain kemana mau pergi, uang yang dikeluarkan berapa ya? Betul. Karena saya yakin kayak mungkin tradisi kita kalau mau jalan-jalan atau mau hangout weekend, nabung dulu. Kalau ada duit kita pasti perkiraan budgetnya pasti ongkos bensin berapa, nginapnya berapa, kalau nginap, makannya berapa. Ternyata di sana kita nggak mungkin menghindari aktivitas-aktivitas wisata yang disediakan, Pak. Dan faktanya balik-balik, ya duit yang kita keluarin itu lebih membangkak dari budget transportasi bensin yang tadi. Melebihi ekspektasi ya. Iya, betul. Terus berarti itu kalau calon wisatawan mungkin orang luar. Yang pelaku pariwisatanya, apakah sudah dihubungi dulu atau dia pelaku wisata itu harus mendaftarkan ke aplikasi tersebut atau bisa gimana? Bagusnya kita karena tujuannya tadi kita membantu pelaku wisata, jadi kita nggak mau repotin nelpon mereka dulu. Jadi mereka tinggal bikin daftar di aplikasi kita satu lagi. Jadi Entra itu ada 2 aplikasi, satu buat wisatawan menyusun perjalanannya, satu buat masyarakat yang mau menjual. Jadi mereka langsung terhubung dan kita cuman perantara aja. Yes. Jadi selama ini para pelaku pariwisata itu dari mana tahunya tentang aplikasi ini? Sudah adakah promosi sebelumnya? Untuk pelaku wisata kita langsung approach ke beberapa tokoh masyarakat, Pak. Seperti di Jogja kita mendekati salah satu komunitas kesenian, dan kita buka obrolan dan mereka tertarik dan mereka daftar. Dan juga di
Sukabumi itu juga kita ada berhubungan langsung dengan pemerintah lokal di sana dan masyarakat langsung di Geopark. Dan di sini pun juga alhamdulillah teman-teman dan senior-senior kita yang di Sumatera Barat juga sangat mendukung ini. Jadi buat sementara partner-partner yang terdaftar di Entra itu yang kita kenal, dan insya Allah kalau mereka merasakan manfaatnya Entra, mudah-mudahan jadi referensi buat teman-temannya mereka, networkingnya dan makin berkembang. Kemudian sejak Entra dibuat sampai sekarang eksis, gimana perkembangannya? Misalnya jumlah pemesannya, jumlah pengunjungnya gimana? Sesuai harapan, sesuai target atau gimana? Sayangnya itu sedikit masalah sih Pak sebenarnya. Jadi waktu situasi COVID bukan? Benar, situasi COVID, dan kedua lebih tepatnya kalau COVID kayak apa ya? Beberapa lokasi partnernya udah ready, cuman marketnya belum ready. Ibaratnya kalau orang mau wisatawan juga susah. Orang yang mau nyediain udah ready. Ada lokasi yang udah wisatawannya mau booking banget, mau pakai Entra, cuman masyarakat partner-partner kita belum siap. Jadi untuk sementara kita masih mempersiapkan lebih lah, gitu. Memperbaiki sistem, betul Pak. Promosinya lebih banyak. Ya, dan lebih penting kita beradaptasi dengan apa yang dikeluhkan oleh partner-partner destinasi maupun wisatawan di beberapa daerah. Lebih seperti itu Pak. Dalam memulai sebuah usaha, ini startup ya tepatnya? Startup. Pasti ada kendala-kendala, pasti dalam membangun itu pasti susah. Bisa ceritakan sedikit gimana pengalamannya dalam membangun startup ini? Sedikit relate juga sih Pak. Perihal background yang tumpang tindih, nggak nyambung dengan keuangan dengan digital dan bikin aplikasi, itu sangat relate. Dan cerita itu merupakan ada salah satu yang momen yang nggak bisa saya lupain, tentang apa ya, hal yang nggak mungkin dibikin. Banyak lingkungan saya itu bilang saya gila. Karena apa? Kebanyakan dari teman saya di waktu kuliah dulu pada meniti karir dengan jenjang karir yang udah bagus banget sekarang. Biasa, Einstein juga bilang gila mau. jadi kurang lebih bahasa awaknya ibaratnya mangang kaku itu. Mangang tinggal karajo. Saki yang mah. Saki mah badan ndak karajo di bank gitu dan itu enggak sebenarnya jadi cambukan sih Pak, jadi motivasi sendiri gimana, karena kita yakin ini ada manfaatnya langsung. Dan titik baliknya waktu saya ketemu sama salah satu temen yang nggak saya rencanain sama sekali dan sekarang jadi co-founder saya, yaitu Naoki Fujimoto. Sedikit cerita tentang dia adalah salah satu co-founder NGO ternama tentang sustainable di Kyoto. Dan dia lagi ngerjain tesis di Ritsumeikan University, dan dia mau cari sampel dan dapat informasi tentang saya, dan dia datang ke Sumbar. Dan surprisingly dia mengagumi konsep yang kita kerjakan, gimana memberdayakan masyarakat, dan gimana setelah diberdayakan masyarakat makin mandiri dan harapannya bisa memberdayakan masyarakat lain. Itu terlihat nyata di matanya dia, dan di situ kita makin yakin, dan alhamdulillah kita pun bertemu dengan orang-orang yang tepat di tim-tim yang ibaratnya sesuai dengan dan punya visi yang sama dengan kita. Dan alhamdulillah di waktu yang singkat, BTW kita mulainya tahun kemarin Pak, waktu pandemi. Baru ya, baru banget. Dan kita udah kerjasama resmi dengan Traveloka, Redbus Indonesia, dan kita salah satu startup yang paling nyeleneh lah di Tech in Asia tahun kemarin, karena kita satu-satunya startup travel di masa pandemi.
Yang lain ya edukasi dan lain-lain, dan alhamdulillah kita di highlight cuman karena beberapa venture capital yang mau invest di bidang pariwisata menunggu aksi kita, dan ya makanya kita sampai sekarang saya dan tim wait and see dan tunggu timing yang tepat untuk memulai. Dan pesan saya buat teman-teman yang lagi berjuang, yang punya ide-ide kreatif yang mungkin dianggap gila oleh orang-orang, tetap semangat dan percaya kalau mimpi kalian pasti jadi nyata. Karena semua serba online, semua ada di tangan Anda gitu. Betul kan, ya? Pak, betul Pak. Dan saya pun juga punya background yang nggak terlalu relate dengan itu, dan saya bisa. Dan berarti semua orang bisa. Tadi dalam permulaan, dalam pengembangannya kira-kira kendalanya apa? Dalam pengembangan, Dalam pengembangan kemudian promosinya. challenging sih Pak, challenging. Karena kita bukan kebanyakan travel apps itu meniru dan memiliki sistem yang sama. Seperti saya bilang tadi, mereka booking transportasi, booking hotel, that's it. Kalaupun ada booking package perjalanan, yaitu whole package. Cuman kita punya ide yang lebih detail, kayak siapapun bisa menyusun perjalanannya. Berarti entitas dari satu paket, misalkan kayak menyelam. Kalau di paket kan kita ada transportasi ke tempat penyelamannya, lunch, makan siangnya, penginapan kalau perlu, dan lain-lain. Nah, kita challengingnya dalam developing adalah gimana meyakinkan tim untuk memahami tentang cara menyusunnya dan bisa terlihat beda oleh masyarakat. Dan challenge keduanya adalah gimana meyakinkan masyarakat, entah itu yang mau menjual ataupun membeli, memakai Entra untuk transaksi wisata, itu melihat Entra sebagai travel apps yang berbeda. Karena selama ini tiap kita coba buka komunikasi, campaign, orang selalu bilang, oh kayak Traveloka ya. Atau padahal kita kerjasama dengan Traveloka. dan maksudnya, itu challenging dan mungkin ke depan itu bakal tetap jadi challenging sih Pak. Merubah mindset masyarakatnya. Betul. Untuk potensi pasar wisata atau pangsa pasar wisata Sumatera Barat ini seiring perjalanan adanya Entra gimana menurut Andy? Sangat besar sih Pak, sangat besar. Dan jujur ide ini pun saya bilang tadi asalnya dari Sumatera Barat, dari lingkungan saya di Sumatera Barat, dan saya juga banyak belajar dengan tokoh-tokoh wisata di Sumatera Barat. Potensinya sangat besar, dan lebih spesifik adalah selama pandemi, ya wisatawan Nusantara, wisatawan lokal yang mengunjungi destinasi yang ada di Nusantara, dan itu nilainya cukup besar sebenarnya Pak. Dan perihal potensinya, jujur alasan secara psikologi dan alasan orang mau berwisata itu makin besar selama mereka makin aktif bekerja di dalam ruangan atau melakukan social distancing atau WFA, dimana tingkat stresnya makin tinggi, kejenuhan makin tinggi, dan mereka sangat membutuhkan wisatawan. Cuman solusinya adalah sekarang pelaku-pelaku wisata, stakeholder di pariwisata khususnya di Sumbar, terbebani dengan masalah KPI-nya jumlah kunjungan dengan kualitas. Cuman gimana sisi lain kalau makin banyak orang, penularan makin tinggi. Nah, makanya di sini Entra membantu hadir sebagai dengan menggunakan data science, kita ngebantu buat semua pihak di wisata dapat men-tracking masing-masing kedatangan wisatawan dan sedikit memberi solusi bagi wisatawan untuk keamanannya mereka, karena kapasitas destinasinya bisa di-tracking sebelum datang. Kalau sebelumnya kan cuma di-tracking penginapan, tapi setelah menginap mereka mau kemana kan kita nggak tahu. Nah, Entra bisa ngebantu sampai ke sana. Dan sekarang kita dan sedikit informasi sih Pak, rencana kita emang dalam tahun ini kita mau fokus di Sumatera Barat, karena kita ngelihat
Sumatera Barat paling aman sih buat jalan di Entra, dan insya Allah dalam beberapa bulan ke depan kita mulai jalan dan khusus di Sumatera Barat. Baik. Untuk itu destinasi wisata, selama berjalannya aplikasi ini apakah ada keluhan tentang destinasi wisata atau mungkin ada pengalaman dari Wendy sendiri tentang destinasi kita? Ada saran-saran nggak buat destinasi wisata yang ada di Sumbar? Sejauh ini perkembangan destinasi wisata di Sumatera Barat itu sangat meningkat ya Pak ya. Entah itu dari segi kuantitas kunjungan maupun kualitas kunjungan. Karena yang dulunya cuman fokus ke mass tourism, sekarang udah mulai ada kelompok sadar wisata atau destinasi wisata atau pemerintah lokal mulai mengarahkan ke wisatawan niche, minat khusus. Dan di kabarnya Dinas Pariwisata Provinsi pun juga menggencarkan hal itu, dan saya sangat salut banget, dan itu emang merupakan salah satu solusi sih Pak. Dan harapannya ke depan dengan minat khusus, kualitas destinasi juga akan meningkat dan mengikuti peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat pelaku wisata di destinasi. Ada harapan nggak terhadap pemerintah? Harapannya mudah-mudahan nggak cuman kuantitas kunjungan, cuman kualitas kunjungan dan destinasi juga akan meningkat. Dan saya yakin Dinas Pariwisata Provinsi Dengan kabupaten kota, dengan Pak Wali Kota, dengan Pak Gubernur, dengan semua pejabat setempat, insya Allah bisa meningkatkan ini. Entah itu halal tourism, semua jenis tourism, sport tourism, insya Allah ini bakal maju sih untuk khususnya Sumbar di Indonesia. Oke Wendy, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kerja kerasnya dalam upaya pengembangan pariwisata di Sumbar khususnya. Sama-sama Pak, dan terima kasih telah memberikan waktunya untuk berbicara dengan Malapa, di konten Malapa, dan harapan saya ke depannya mudah-mudahan Malapa makin dikenal dan makin maju, makin banyak subscribernya, dan tentunya kualitas pariwisata kita khususnya di Sumbar akan lebih meningkat secara kunjungan maupun kualitas, karena kita yakin pariwisata merupakan sektor yang banyak memberikan lapangan kerja. Baiklah Wendy, sebelum kita akhiri bincang-bincang kita, Motalamak kita, ini ada sedikit dari kami sebagai penghargaan buat Wendy dan Entra. Wah, terima kasih banyak Pak. Buka dulu. Dan saya terima ya Pak ya. Ya, baiklah Nusantara Pariwisata, sekian dulu Motalamak kita pada edisi kali ini. Sampai jumpa di Malapa edisi berikutnya, tentunya dengan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam Piti Masuan.